Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Para peserta pembelajar, berjumpa kembali dengan saya Syafrin Zuhri di dalam pembelajaran sosiologi komunikasi. Para peserta pembelajar, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya yang tersambung sebetulnya. Sebagaimana layaknya dalam ilmu pengetahuan itu selalu berkembang karena ada hubungan tesa, antitesa, sintesa. Sebuah teori dikemukakan oleh seorang ahli, maka teori ini akan semakin berkembang ketika ada temuan-temuan baru, baik yang bernada menguatkan maupun menggugat. Nah, itu lazim dalam sebuah diskus atau dalam sebuah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konstruksi sosial atau realitas sosial yang dikonstruk, yang dikemukakan oleh Berger dan Luhmann. Sedikit mengingatkan kembali bagaimana konsep Berger dan Luhmann, yang intinya adalah bahwa realitas sosial itu sesungguhnya merupakan proses dialektika antara eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Disitulah kemudian melahirkan sebuah teori di dalam sosiologi komunikasi yang disebut dengan konstruktivisme, bahwa ilmu pengetahuan, kesadaran, tata nilai, budaya, ya, termasuk peranata-peranata sosial sebetulnya dibentuk oleh individu sebagai subjek secara terus-menerus, kemudian menjadilah menjelma dalam sebuah skema-skema tertentu, dan itulah yang disebut dengan realitas sosial yang dibentuk oleh konstruksi-konstruksi tersebut. Nah, teori ini kemudian mendapatkan gugatan atau dikritik oleh pemikir berikutnya. Nah, dimulai dari apakah betul bahwa ilmu pengetahuan yang dikonstruksi oleh oleh manusia itu sepenuhnya otonom. Apakah kesadaran itu betul-betul independen, tidak dipengaruhi oleh apapun realitas di luar manusia? Atau jangan-jangan kesadaran-kesadaran manusia itu sebetulnya adalah hasil bentukan di luar dirinya? Nah, inilah kemudian memunculkan kritik terhadap konstruktivisme. Nah, para peserta pembelajar, ada beberapa pemikir kritis yang mengkritik konstruktivisme Berger dan Luhmann tersebut. Di antaranya adalah Derrida, kemudian Habermas, dan Gramsci. Saya mengambil 3 pemikir kritis ini dulu. Nah, oleh Derrida itu mengkritik bahwa realitas sosial itu ditentukan oleh kepentingan sesungguhnya, ya, dan kepentingan menentukan metode tafsir yang dipakai, dan tafsir selalu bersifat sewenang-wenang. Jadi sesungguhnya ilmu pengetahuan itu tergantung dari siapa yang memiliki kepentingan. Kepentingan inilah sebetulnya yang akan mengkonstruksi sesuatu, termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, apalagi realitas sosial. Bagaimana fakta-fakta di dalam masyarakat, termasuk bagaimana realitas yang terkonstruksi di dalam kehidupan bersama itu sesungguhnya dibentuk berdasarkan motif-motif kepentingan. Jadi tidak ada sebuah realitas itu bersifat apa adanya atau being tiba-tiba menjelma secara alamiah. Segalanya sebetulnya akan dibentuk, diarahkan, dikendalikan oleh siapa yang memiliki kepentingan. Jadi tidak ada sebuah kemurnian dan segalanya itu alamiah, itu tidak ada. Objektivitas itu tidak ada. Semuanya didrive, dikendalikan, dibentuk oleh siapa yang memiliki kepentingan. Termasuk ilmu pengetahuan, ya. Jadi itu kritik oleh Derrida. Singkat saja, ya.
Kemudian yang kedua oleh Habermas. Nah, Habermas menyatakan bahwa terdapat hubungan strategis antara manusia dan pengetahuan dengan kepentingan. Nah, ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Derrida. Jadi antara manusia, kemudian ilmu pengetahuan ya, dan kepentingan itu merupakan bertemu di dalam apa yang disebut dengan realitas sosial. Jadi tidak ada segalanya itu objektif, itu tidak ada. Di dalamnya tetap ada kepentingan-kepentingan. Nah, Habermas semakin menegaskan atau menguatkan apa yang dikemukakan oleh Derrida. Kemudian yang ketiga adalah Gramsci. Gramsci mengatakan ada teori yang disebut oleh Gramsci yang dinamakan dengan hegemoni, ya, bahwa di dalam realitas sosial itu ada dominasi, ya. Skema berpikirnya Gramsci adalah dominasi. Siapa yang melakukan dominasi itu adalah entitas yang bernama negara. Nah, melalui birokrasi, administrasi, dan militer itu memiliki kemampuan memaksa kesadaran individu untuk menerima wacana publik. Jadi kesadaran manusia termasuk kita semua sebetulnya mengenai baik dan buruk, mengenai masa depan, mengenai tata nilai, itu sebetulnya dikonstruk, ya, dihegemoni, dikuasai, dikendalikan oleh apa yang disebut dengan struktur yang bernama negara. Jadi tidak ada sebuah pemikiran otonom, ya. Cita-cita kita dalam hidup, konsep tentang kebahagiaan, konsep tentang kemapanan, semuanya sebetulnya dikonstruksi oleh negara. Nah, melalui berbagai instrumennya, ya, melalui birokrasi, melalui kekuasaan, melalui administrasi, melalui kekuatan militer, ya, itu semuanya memiliki potensi untuk mengkonstruksi, membentuk kesadaran manusia, ya, dalam wacana publik tersebut. Jadi tidak ada sesuatu itu yang sepenuhnya alamiah, objektif, apa adanya, itu tidak ada. Dari ketiga pengkritik ini menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Berger dan Luhmann sesungguhnya tidak bisa dikatakan bahwa realitas sosial itu berjalan apa adanya dari proses dialektika, eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Semuanya itu berada dalam sebuah kemasan yang bernama kepentingan dan kekuasaan, ya. Jadi tidak ada realitas yang bersifat objektif, ya. Nah, penerima selanjutnya dari ketiga pengkritik tersebut mengembangkan sebuah penjelasan bahwa wacana publik oleh masyarakat sebagai akibat dari hegemoni itu oleh Marcuse diistilahkan dengan desublimasi represif, ya. Orang merasa puas dengan wacana yang diciptakan oleh negara walaupun implikasi dari wacana itu menindas intelektual dan kultural masyarakat. Nah, apa boleh buat bahwa di dalam kehidupan sosial pasti ada struktur mana yang paling kuat, itulah yang biasanya paling menghegemoni dan paling mendominasi wacana publik, ya. Jadi standar-standar publikon sebetulnya dikendalikan oleh siapa yang paling berkuasa, dan dalam konteks kehidupan bersama biasanya negara. Walaupun akhir-akhir ini katakanlah oleh Fukuyama, Daniel Bell, ada yang namanya the end of nation state, the end of ideology, the end of history. Tesis-tesis yang dikemukakan pemikir kontemporer tersebut mengatakan bahwa negara sudah bubar, sudah berakhir. Itu terutama semakin menguatnya neoliberalisme, ya. Kemudian ditambah lagi sekarang dengan dunia maya yang begitu menguat, maka memunculkan netizen society, sebuah masyarakat berbasis pada digital dan virtual ini yang mengikat cara berinteraksi, cara berkelompok dan lain sebagainya. Tetapi di dalam struktur baku kehidupan masyarakat memang struktur negara adalah struktur paling resmi dan sekaligus berskala paling besar yang memiliki potensi untuk menghegemoni, untuk mengkonstruk. Disinilah kemudian bahwa ilmu pengetahuan, kesadaran-kesadaran termasuk tata nilai dalam ruang publik sesungguhnya dikonstruksi dan dikendalikan oleh pihak yang paling punya potensi hegemonik, yaitu negara. Nah, selanjutnya itulah yang kemudian oleh Marcuse disebut dengan desublimasi represif, ya, bahwa
kesadaran publik itu tersubordinasi secara represif, paksaan di dalam struktur-struktur kenegaraan tersebut. Nah, lebih lanjut, ini kemudian oleh Lasch, gejala hegemoni makna atas berbagai peristiwa, ilmu pengetahuan, kesadaran, dan wacana tersebut sebagai akibat dari keberadaan rezim pemaknaan atau regime of significance, ya. Rezim atau kekuasaan yang membeku, yang berkuasa inilah yang menguasai terhadap nilai, ya, terhadap makna-makna apapun di dalam kehidupan sosial. Apa sih yang disebut dengan mapan? Apa sih yang disebut dengan resmi? Apa sih yang disebut dengan lehal? Apa sih yang disebut dengan adil? Semuanya dikonstruksi oleh lembaga-lembaga negara tersebut. Nah, rezim dimaksud adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan formal sebagai representasi dari penguasa negara. Nah, repotnya adalah negara sebagai sebuah himpunan organisasi yang disepakati bersama ini pada akhirnya dalam praktek kekuasaan toh dijalankan oleh individu-individu. Ini disebut dengan aparatus atau aparatur, ya. Dan itu adalah individu, di mana dia dengan baju kekuasaan tersebut merepresentasikan kekuasaan itu sendiri. Nah, itulah mengapa institusi negara sering sekali ditunggangi oleh kepentingan individu. Nah, ini menjadi semakin mengaksentuasi dalam kepentingan yang semakin sempit lagi, karena lembaga negara ditukangi oleh kepentingan individu. Nah, barangkali para peserta pembelajar ada pertanyaan kritis. Bagaimana dengan rezim pemaknaan yang dilakukan oleh partai politik, birokrasi, korporasi kapitalis, dan bahkan institusi agama? Nah, ini kalau di luar negara ini menjadi semakin rumit karena mungkin menyangkut kepentingan yang lebih luas dan menyangkut keyakinan individu. Bagaimana kalau institusi itu bukan negara, tetapi korporasi kapitalis, ya, di era neoliberalisme, dan kemudian institusi agama sekalipun? Maka di sini diskusinya menjadi semakin pelik, ya. Nah, para peserta pembelajar, jika kita skemakan bagaimana perbandingan antara konsepnya Berger dan Luhmann mengenai konstruksi sosial dengan Derrida, Habermas, dan Gramsci, maka bisa kita skemakan konstruksi sosial oleh Berger dan Luhmann biasanya menggunakan dekonstruksi sebagai bagian analisisnya, bagaimana individu memaknakan konstruksi sosial tersebut. Jadi dekonstruksi memang ada di dalam pemikiran Berger dan Luhmann, tapi itu dijadikan sebagai alat analisis saja, sebagai proses dialektika yang terus-menerus. Sementara di dalam pemikiran kritis Derrida, Habermas, dan Gramsci, dekonstruksi itu justru diletakkan sebagai konstruksi sosial, ya, sebagai objek yang didekonstruksi. Jadi meletakkan konstruksi sosial itu sebagai objek yang didekonstruksi. Jadi memang dekonstruksi itu menjadi sebuah paradigma yang bukan sekedar alat, tetapi diletakkan sebagai konstruksi sosial itu sendiri. Jadi ini memang terus-menerus segalanya itu dibongkar gitu. Sebuah pengetahuan yang kemudian mapan, sebuah informasi contohnya yang kemudian disepakati nilai informasi itu valid atau tidak, benar atau tidak, baik atau tidak, itu oleh Derrida dan kawan-kawan harus didekonstruksi terus-menerus, harus digugat terus-menerus, karena kalau tidak maka akan ada kepentingan-kepentingan yang merepresentasikan di situ, yang menempel di situ, dan akhirnya jumut, membeku, dan akhirnya nanti menjadi sangkar besi, dan ini berbahaya. Oleh sebab itu Gramsci, Derrida, dan Habermas itu menjadikan dekonstruksi itu sebagai bukan sekedar alat, tapi sebagai sebuah konstruksi baru juga yang harus terus-menerus digunakan, ya. Jadi kalau Luhmann tadi hanya sebagai alat saja, jadi proses dialektika, tapi kalau Berger dan Luhmann itu dijadikan sebagai konstruksi sosial. Dekonstruksi dianggap sebagai konstruksi sosial itu sendiri. Nah, para peserta pembelajar, disinilah kemudian bisa dikatakan bahwa konsep Berger dan Luhmann itu berada dalam posisi sebagai aliran konstruktivisme, kemudian Habermas, Derrida, dan Gramsci itu berada
sebagai antitesanya, yaitu dekonstruksi, ya. Dekonstruksi ini tadi sudah dikatakan muncul sebagai muncul dari kepentingan dan interpretasi. Nah, dalam diskurs selanjutnya, konsep tentang konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luhmann dikoreksi oleh Derrida dengan konsepnya tentang dekonstruksi, yaitu adanya keterkaitan antara kepentingan dan metode penafsiran dalam realitas sosial. Nah, para peserta pembelajar, konsep mengenai dekonstruksi oleh Derrida dan kawan-kawan ini mohon mari kita gunakan dalam menganalisis realitas atau konstruksi sosial di media massa. Nah, dulu sudah pernah kita singgung bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk globalisasi dan lain-lain, maka hampir dipastikan bahwa proses-proses interaksi sosial dalam kajian khas Anda ini adalah komunikasi. Dalam komunikasi sosial selalu termediasi. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, di mana antar individu harus physical distancing, maka semakin mutlaklah bahwa media menjadi transmisi pesan paling penting, sehingga alat-alat komunikasi, ya, dan sekarang sudah memasuki era digital virtual berbasis internet semakin dominan di dalam proses-proses komunikasi tersebut. Nah, kalau kita kembangkan dari baik pemikiran konstruktivisme Berger dan Luhmann maupun dekonstruksinya Derrida, Habermas, dan Gramsci, mari kita gunakan untuk menganalisis bagaimana realitas yang dikonstruk oleh media, baik media yang bersifat konvensional, ya, di mana media konvensional ini biasanya baik media cetak, elektronik maupun elektronik ini kelembagaannya bersifat baku, terikat oleh aturan-aturan formal tentang media, atau media baru, new media yang berbasis pada internet. Nah, ini semakin menarik untuk kita jadikan alat analisis. Karena apa? Karena konstruksi sosial yang dihasilkan oleh media ini merupakan sebuah konstruksi yang sekarang ini semakin dominan mengisi ruang-ruang publik di dalam masyarakat. Fakta-fakta sosial, realitas-realitas sosial itu sekarang ini dicipta oleh media, ya. Sehingga apa? Konstruksi sosial media massa ini merupakan kritik sesungguhnya terhadap konsep konstruksi sosial atas realitas yang disampaikan oleh Berger dan Luhmann. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena konstruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Luhmann itu memang secara historis terjadi di Amerika pada tahun 60-an, ya. Nah, pada saat itu dunia berada dalam transisi modern di mana peran media massa belum begitu intens dan masif. Nah, dengan demikian konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luhmann belum memasuki media massa sebagai variabel yang berpengaruh terhadap konstruksi sosial atas realitas. Nah, namun seiring dengan perubahan masyarakat Amerika khususnya di dalam era modern dan postmodern di mana media berkembang sangat pesat, maka lahirlah teori konstruksi sosial media massa, yakni sebuah situasi di mana terjadi sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan yang sangat cepat dan sebarannya merata. Nah, realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa yang cenderung a priori dan opini massa yang cenderung sinis. Tentu ini semakin menjadi-jadi ketika di sekarang ini kita masuk di era media baru atau new media yang berbasis pada internet. Nah, para peserta pembelajar, saya mohon Anda untuk menelaah secara mandiri bagaimana dampak dari konstruksi sosial atau teori konstruksi sosial media massa ini yang terjadi di era sekarang ini. Saya mohon amati fenomena-fenomena yang ada di masyarakat maupun yang terjadi di dunia maya.
bagaimana perilaku tata nilai itu mengalami proses-proses dekonstruksi, kemudian ada fenomena disruption, kemudian post-truth dan lain sebagainya, termasuk fenomena hoax. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena perkembangan sekarang ini, di mana dunia menghadapi ketidakpastian di masa pandemi ini, maka semakin kuatlah peran media di dalam proses interaksi ini. Dan ini kalau tidak dikritisi, maka banyak sekali realitas sosial itu justru turun dari konstruksi media massa yang di dalamnya ada agenda setting, ada framing, di mana menurut istilahnya si Gramsci, Derrida, dan Habermas sebagai bagian dari kepentingan-kepentingan. Nah, ini saya mohon peserta pembelajar mengembangkan, menelaah secara mandiri dengan berbagai referensi, dan mari kita diskusikan pada pertemuan interaktif di kelas nanti. Demikian para peserta pembelajar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.